Bab 2531 tak tahu malu setelah debu mengendap, Du Wei terkejut ketika melihat planet yang 5 kali lebih besar dari bumi itu menghilang seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Dia hanya melihat ruang penuh bintang di depan matanya. Emosinya bergejolak seperti laut saat ini. Butuh waktu lama sebelum dia tenang. Itu hilang, planet yang 5 kali lebih besar dari bumi hilang, Du Wei sangat berharap semuanya hanya mimpi. Namun, dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Pada saat ini, suara Duan Lingtian terdengar di telinganya lagi, membuatnya sadar kembali. Memang, saat itu, aku mati setelah kamu mengkhianatiku. Du Wei dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Mustahil, bagaimana pemuda berpakaian ungu ini bisa menjadi raja bayaran Lingtian, bahkan jika dia tidak mati, mustahil baginya untuk mendapatkan kekuatan seperti dewa seperti itu, menurutnya. Kekuatan Duan Lingtian di luar pemahamannya. Duan Lingtian memandang Du Wei dan terus berkata, namun, saya beruntung. Meskipun aku mati, aku pindah ke dunia lain, dia berbicara dengan tenang seolah-olah dia sedang berbicara tentang orang lain. Dunia itu adalah dunia di mana aturan yang kuat, setelah menghabiskan beberapa dekade di sana dan mengalami banyak hal, akhirnya aku mendapatkan kekuatan yang kumiliki hari ini. Sekarang setelah saya kembali ke bumi, berdasarkan apa yang saya lihat, tidak ada keraguan bahwa saya lebih kuat dari elit apapun yang Anda miliki di bumi. Anda bilang Anda berdiri di atas rantai makanan di bumi. Namun, Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saya. Ekspresi Du Wei berubah secara dramatis saat dia mendengarkan Duan Lingtian. Dia tidak lagi meragukan kata-kata Duan Lingtian. Lagi pula, tidak perlu bagi Duan Lingtian untuk membohonginya. Dia benar-benar tidak menyangka tentara bayaran Raja Lingtian akan pindah ke dunia lain setelah dia meninggal di bumi. Apalagi, hanya dalam beberapa dekade, Duan Lingtian berhasil tumbuh begitu kuat secara dominan. Sedikit kecemburuan bisa dilihat di kedalaman matanya saat dia berpikir, mengapa, meskipun dia telah meninggal, dia masih bisa menjalani kehidupan yang lebih baik daripada hidupku. Mungkin, di matamu, ini adalah luasnya galaksi. Namun, saya ingin Anda tahu, tempat di mana bumi ini berada disebut alam Yan Huang. Ada banyak galaksi di alam Yan Huang. Galaksi yang Anda ketahui seperti daerah terpencil dengan energi roh surga dan bumi yang terbatas. Kenyataannya, banyak pasukan elit di dunia ini yang bahkan tidak berkenan untuk tinggal di sini. Saya dapat melihat Anda terkejut dengan kenyataan bahwa saya dapat menghancurkan sebuah planet hanya dengan lambaian tangan saya, dan Anda berpikir bahwa kekuatan saya tidak ada bandingannya. Saya ingin Anda tahu bahwa ketika saya menghancurkan planet itu, saya bahkan tidak menggunakan kekuatan penuh saya. Apalagi, ada banyak pembangkit tenaga listrik di alam Yan Huang yang mampu melakukan hal seperti itu juga. Selain itu, ada banyak planet dan galaksi yang diatur oleh sains dan teknologi. Duan Lingtian berhenti sejenak sebelum dia menatap Du Wei dengan jijik dan berkata, setelah mendengarkan itu, tidakkah kamu pikir kamu seperti katak di dalam sumur? Ambisimu terdengar seperti lelucon bagi para elit sejati. Setiap kata-kata Duan Lingtian telah menyebabkan Du Wei gemetar dalam hati. Duan Lingtian bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan planet itu. Ada banyak orang yang mampu menghancurkan planet itu juga. Ada planet dengan teknologi canggih yang memiliki kapal perang tingkat kiamat, dan hanya satu bom dari kapal perang yang mampu menghancurkan sebuah planet. Katak di dalam sumur. Du Wei tersenyum pahit. Memang, kata-kata Duan Lingtian membuatnya sadar bahwa dia hanyalah seekor katak di dalam sumur. Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, bagi saya, bom nuklir super yang Anda sembunyikan adalah lelucon. Jika saya mau, saya dapat dengan mudah menemukan setiap orang yang pernah Anda hubungi. Tidak akan sulit bagi saya untuk menemukan tentara super yang bertugas meledakkan bom nuklir super. Saya yakin saya tidak perlu lebih dari setengah jam untuk menemukan dan membuang bom nuklir super Anda. Setiap kata-kata Duan Lingtian seperti palu di dada Du Wei. Dia menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian setelah menyaksikan Duan Lingtian menghancurkan sebuah planet yang 5 kali lebih besar dari bumi. Pada saat ini, dia benar-benar merasa bahwa rencananya hanyalah lelucon. Aku sudah mengatakan semua yang ingin aku katakan. Pada saat ini, ekspresi Duan Lingtian menjadi dingin. Niat membunuh melonjak dari tubuhnya saat dia berkata, sekarang, saatnya bagi kita untuk menangani masalah dari beberapa dekade yang lalu. Du Wei panik ketika dia merasakan niat membunuh Duan Lingtian. Ekspresinya berubah drastis saat dia memohon,
Kakak Tian. Tolong jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah jadi tolong jangan bunuh aku. Jika dia tidak terikat oleh kekuatan Duan Lingtian, dia akan jatuh ke tanah karena ketakutan. Ketika Duan Lingtian melihat ini, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia melepaskan kekuatannya di Du Wei, membebaskannya dari ikatannya. Du Wei yang telah dibebaskan jatuh tersungkur. Namun, ketika dia melihat tidak ada apa-apa di bawahnya, kecuali langit berbintang yang tak berujung, kakinya mulai bergetar tak terkendali. Pada saat yang sama, cairan kuning mengalir di kakinya. Sepertinya dia kencing sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Konyol dengan pemandangan ini, butuh beberapa saat baginya untuk mengetahui bahwa dia masih didukung oleh kekuatan Duan Lingtian. Kemudian, dia bangkit dengan susah payah. Dia bergerak di depan Duan Lingtian sebelum dia jatuh berlutut. Sedikit histeria terdengar dalam suaranya saat dia memohon, "Saudara Tian, mohon ampun. Selamatkan hidupku. Aku salah. Saya minta maaf. Tolong jangan bunuh aku." Dalam kehidupan masa lalu Duan Lingtian, dia telah menganggap Du Wei sebagai saudaranya. Mereka akan menyebut satu sama lain sebagai saudara. Namun, setelah beberapa dekade berlalu, dia tidak merasakan nostalgia saat Du Wei memanggilnya sebagai saudara Tian. Orang munafik, Duan Lingtian memandang Du Wei dengan jijik saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Aku akan mempertimbangkan hubungan kita sebelumnya dan memberimu kematian yang cepat." Sebelumnya, dia berniat menyiksa Du Wei sebelum membunuhnya. Namun, setelah melihat Du Wei membuang harga dirinya dan memohon belas kasihan, dia memutuskan bahwa tidak ada gunanya membuang waktu untuk seseorang seperti Du Wei. Itu akan cukup selama dia membunuh Du Wei. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Du Wei tiba-tiba berhenti memohon. Dia tampaknya telah mendapatkan kembali ketenangannya saat ini. Lagi pula, dia mengenal Duan Lingtian dengan cukup baik. Dia tahu begitu Duan Lingtian mengambil keputusan, tidak akan ada perubahan pikiran Duan Lingtian. Dia bangkit dan menatap Duan Lingtian saat dia berkata dengan suara rendah, "Lingtian, jika bukan karena aku membunuhmu bertahun-tahun yang lalu, kamu tidak akan memiliki kekuatan seperti ini. Bahkan jika saya tidak mengkhianati Anda saat itu, dan Anda mempertahankan status Anda sebagai orang terkuat di bumi, Anda masih tidak akan dapat mencapai tingkat kekuatan ini. Dengan kata lain, akulah yang membuatmu." Du Wei yang seolah-olah menggenggam jaket pelampung mulai berteriak sekuat tenaga, "Bukankah kamu selalu berbicara tentang berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantumu? Akan salah bagimu untuk membunuhku karena aku telah membantumu, kamu." Duan Lingtian dibuat terdiam oleh kata-kata Du Wei. Dia merasa itu lucu dan menyebalkan pada saat yang bersamaan. Dia belum pernah bertemu orang yang tidak tahu malu seperti Du Wei dalam dua kehidupan yang dia jalani. Bab 2532 Pencerahan, apakah aku salah? Du Wei berteriak, "Jika aku tidak mengkhianatimu saat itu, secara tidak langsung menyebabkan kematianmu, apakah kamu, Lingtian, akan menjadi begitu kuat sekarang?" Betapa tercela, Duan Lingtian mencibir. "Apakah kamu merencanakan transmigrasiku juga ketika kamu mengkhianatiku dan menyebabkan kematianku?" Dia menemukan klaim Du Wei benar-benar konyol. Lucu sekali. Mengkhianati dan membunuhnya bermanfaat baginya. Terlepas dari apakah saya tahu tentang Anda bertransmigrasi atau tidak, ini adalah kebenarannya. Du Wei berkata dengan panas, "Oleh karena itu, kamu tidak bisa membunuhku. Jika Anda membunuh saya, Anda akan membunuh dermawan Anda. Bukan kepribadianmu untuk melakukan hal seperti itu." Pada titik antara hidup dan mati ini, dia tidak lagi kehilangan apapun. Dia hanya bisa mengancam Duan Lingtian dengan pembicaraan tentang moralitas. Menurut pendapatnya, Duan Lingtian adalah pria yang tahu bagaimana bersyukur dan tidak suka membunuh siapapun yang telah membantunya dengan cara apapun. Dia sangat percaya bahwa dia telah membantu Duan Lingtian mencapai segalanya meskipun dia telah mengkhianati Duan Lingtian dan menyebabkan kematian Duan Lingtian. Ini seharusnya cukup bagi Duan Lingtian untuk menyelamatkan hidupnya hari ini. "Kepribadianku. Sepertinya kamu sangat mengenalku." Duan Lingtian terus mencibir. Dengan hanya berpikir, dia menarik kekuatan yang telah mendukung dan melindungi Du Wei di luar angkasa. Dalam hitungan detik, suhu dingin di luar angkasa menyelimuti Du Wei. Tidak, ini adalah tangisan terakhirnya sebelum kematiannya. Meskipun Du Wei adalah seorang prajurit super, dan jiwanya sekuat jiwa seorang surgawi terkemuka, bagaimanapun juga, tubuh fisiknya adalah manusia fana. Sebagai manusia fana,
Mustahil baginya untuk bertahan hidup di luar angkasa tanpa perlindungan apapun. Nari yang riak terlihat di wajah Duan Lingtian saat dia melihat Du Wei dibunuh oleh hawa dingin. Setelah Du Wei meninggal, dia melambaikan tangannya, menyingkirkan mayat beku Du Wei. Mayat Du Wei pecah seperti balok es. Hanya dengan lambaian tangannya, Duan Lingtian mengubah Du Wei menjadi jutaan keping es. Cahaya dari planet-planet terdekat dipantulkan dalam kepingan es. Akhirnya, orang yang telah mengkhianatinya di kehidupan masa lalunya telah mati. Pada saat ini, Duan Lingtian tiba-tiba mendongak seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia berdiri tanpa bergerak sambil memejamkan mata. Astaga, 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 astaga. Gelombang dan gelombang energi menakutkan segera keluar dari tubuh Duan Lingtian. Energi menyelimutinya dalam bentuk pedang. Energi terus tumbuh lebih kuat dan lebih kuat saat mereka menyelimutinya, tampak seperti nyala api yang ganas. Pada saat ini, Duan Lingtian benar-benar fokus untuk memahami 13 pedang teratai hijau. Sebelumnya, dia hanya berhasil memahami 6 pedang dari 13 pedang teratai hijau. Dia telah berjuang untuk membuat kemajuan setelah itu seolah-olah ada semacam hambatan di jalannya yang mencegahnya untuk maju. Hambatan itu adalah obsesinya untuk membalas dendam dari Du Wei. Sekarang setelah Du Wei meninggal, dia akhirnya menyingkirkan rintangan yang menghalangi jalannya. Setelah Du Wei meninggal, 13 pedang teratai hijau muncul di benaknya. Dia bisa saja memilih untuk mengabaikannya, tapi dia tahu pasti ada alasan mengapa 13 pedang teratai hijau muncul begitu tiba-tiba di benaknya. Ini adalah... Duan Lingtian segera menemukan bahwa, hanya dengan berpikir, dia berhasil membuat kemajuan besar. Sebelumnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membuat kemajuan sama sekali. Selain itu, dia berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat. Apakah ini, apa yang mereka sebut pencerahan? Duan Lingtian melipat gandakan upaya dan konsentrasinya saat dia mulai memahami 13 pedang teratai hijau. Dia berdiri di luar angkasa tanpa bergerak seperti sebulan bermeditasi di kuil. Energi terus melonjak keluar dari tubuh Duan Lingtian dan naik di atasnya seperti gunung besar. Itu terus tumbuh tanpa tanda-tanda berhenti. Pedang teratai hijau ke-7. Duan Lingtian berteriak. Dia telah berhasil memahami pedang ke-7 dari 13 pedang teratai hijau. Namun, itu sepertinya bukan batas kemajuan Duan Lingtian. Pedang teratai hijau ke-8. Pedang teratai hijau ke-9. Pedang teratai hijau ke-10. Itu hanya 1 detik tetapi sepertinya ratusan tahun telah berlalu. Sebelum Duan Lingtian menyadarinya, dia sudah memahami 13 pedang dari 13 pedang teratai hijau. Saya tidak mengharapkan rejeki nomplok ini setelah membunuh Du Wei. Siapa yang tahu aku akan bisa sepenuhnya memahami 13 pedang teratai hijau. Begitu Duan Lingtian membuka matanya, energi berbentuk pedang yang sebesar gunung perlahan mulai menghilang ke dalam tubuhnya. Selain itu, 2 sinar cahaya menusuk keluar dari matanya juga. Itu, sepertinya 2 berkas cahaya yang baru saja keluar dari mataku adalah ki pedang. Itu pertanda bahwa aku telah sepenuhnya menguasai 13 pedang teratai hijau. Meskipun nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dia telah sepenuhnya menguasai 13 pedang teratai hijau, itu hanya nalurinya. Namun, 2 sinar cahaya itu adalah bukti nyata bahwa dia memang benar-benar menguasai 13 pedang teratai hijau. Sekarang Duan Lingtian melihat formasi pedang cahaya murid, dia yakin akan kekuatannya yang baru diperoleh. Dia mengangkat tangannya, memutuskan untuk menguji kekuatan barunya. Sinar pedang melesat dari tangan Duan Lingtian. Tidak butuh waktu lama sebelum sinar pedang kedua ditembakkan juga. Semakin banyak sinar pedang terus menembak sebelum semuanya menyatu dengan sinar pedang pertama. Memang, dia telah menguasai 7 pedang terakhir dari 13 pedang teratai hijau. Meskipun agak merepotkan untuk keluar dari jalanku membawa Du Wei ke sini sebelum membunuhnya, ternyata, itu keputusan yang tepat. Dengan membunuhnya, aku bisa menyingkirkan obsesi di hatiku dan memahami kedalaman 13 pedang teratai hijau. Duan Lingtian tidak menyangka bahwa membawa Du Wei pergi dari bumi dan membunuhnya di sini akan memberinya begitu banyak manfaat. Untungnya, saya memutuskan untuk membawanya ke sini dan tidak langsung membunuhnya di kapal. Kalau tidak, saya mungkin tidak bisa sepenuhnya menguasai 13 pedang teratai hijau. Lagi pula, membunuhnya secara langsung di kapal mungkin tidak cukup bagiku untuk melepaskan obsesiku atau meredakan amarahku. Kamu akhirnya bangun. Duan Lingtian mendengar suara yang dikenalnya berdering di sebelah telinganya.
Dia berbalik dan melihat Tang Xiao Xiao menatapnya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia bertanya, "Mengapa kamu di sini? Bukankah kamu seharusnya berada di planet Tianhuang?" Tang Xiao Xiao terkekeh. "Kamu sudah berdiri di sini selama 5 tahun. Mengapa kamu pikir aku di sini?" Dia menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, "Sepertinya kamu memahami kemampuan surgawimu. Jadi, apakah Anda membuat banyak kemajuan?" "Apa? 5 tahun?" Duan Lingtian terkejut. Sepertinya dia tidak mendengar kata-kata Tang Xiao Xiao yang tersisa setelah dia mengatakan dia telah berada di sini selama 5 tahun. Dia berpikir dalam hati dengan penyesalan, tidak. Orang-orang Duwei akan meledakkan bom nuklir super sebulan setelah dia meninggal. 5 tahun telah berlalu, apakah ini berarti bumi hancur? Gelombang rasa bersalah muncul di hatinya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu tenggelam dalam kultivasinya. Bab 2533 Tanah Air, ini buruk. Duan Lingtian mengingat sesuatu saat dia panik tentang fakta bahwa bumi mungkin telah dihancurkan. Dia memandang Tang Xiao Xiao dan bertanya dengan mata menyala, "Xiao Xiao, sebelum kamu meninggalkan planet Tianhuang, apakah kamu menjinakkan bom nuklir super yang Duwei sembunyikan di seluruh dunia?" Tang Xiao Xiao seharusnya tahu tentang bom nuklir super sejak dia ada di sana ketika Duwei membicarakannya. Duan Lingtian berpikir Tang Xiao Xiao seharusnya berurusan dengan bom nuklir super atas namanya karena dia telah pergi begitu lama. Selain itu, planet Tianhuang bukan hanya planet asalnya, tetapi juga tempat sektenya, Sekte Tang, berasal. Tidak ada alasan baginya untuk membiarkan planet ini binasa. Sedikit rasa malu muncul di wajah Tang Xiao Xiao ketika dihadapkan dengan ekspresi penuh harapan di wajah Duan Lingtian. Aku mengikutimu ke sini setelah aku melihatmu tidak kembali setelah sehari." Setelah mendengar kata-kata Tang Xiao Xiao, ekspresi Duan Lingtian berubah menjadi penyesalan. Ia sangat menyesal tidak bisa menyelamatkan bumi karena terlalu tenggelam dalam kultivasinya. Setelah melihat betapa kesalnya Duan Lingtian, Tang Xiao Xiao tidak bisa menahan tawanya. Ekspresi malunya telah menghilang sepenuhnya. "Baiklah, aku akan berhenti bercanda denganmu. Sebenarnya ini baru 10 hari sejak kamu meninggalkan planet Tianhuang." Dia bercanda ketika dia mengatakan Duan Lingtian telah berada di luar angkasa selama 5 tahun. Ekspresi penyesalan dan kesedihan di wajah Duan Lingtian segera menghilang. "Kamu." Dia menatap Tang Xiao Xiao dan mengarahkan jarinya ke arahnya. Setelah beberapa lama, dia masih tidak bisa mengatakan apa-apa selain, "Kamu." Bagaimanapun, dia benar-benar terpengaruh oleh lelucon itu. Sampai beberapa detik yang lalu, dia mengira bumi telah hancur karena kecerobohannya. Secara alami, dia butuh beberapa saat untuk memproses fakta bahwa dia hanya berkultivasi selama 10 hari, bukan 5 tahun. Tang Xiao Xiao menggelengkan kepalanya sebelum dia berkata sambil tersenyum, "Baiklah. Berhentilah gagap, selesaikan masalahnya sekarang." Sejak dia bertemu Duan Lingtian, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya kehilangan ketenangannya. Dia memutuskan untuk tidak mengerjainya lagi di masa depan. Duan Lingtian benar-benar merasa marah dan tidak berdaya sebelumnya. Dia percaya Tang Xiao Xiao ketika dia mengatakan dia telah menghabiskan 5 tahun untuk memahami 13 pedang teratai hijau. Sebelum kembali ke bumi, dia memandangnya dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Jangan bercanda tentang hal-hal seperti ini di masa depan." Seperti yang dikatakan Duan Lingtian kepada Duwei, tidak sulit baginya untuk menemukan tentara super yang bertanggung jawab untuk meledakkan bom nuklir super selama dia mengeluarkan sedikit usaha. Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya, dan setelah sehari semalam, dia berhasil menemukan semua prajurit super. Dia membunuh mereka semua, tidak mau meninggalkan potensi ancaman di belakang. Dia tidak merasa bersalah membunuh mereka. Bagaimanapun, tentara super ini juga bertanggung jawab atas hilangnya banyak nyawa tak berdosa. Setelah membunuh tentara super, dia membawa semua bom nuklir super keluar angkasa dan meledakkannya di sana. Beberapa awan jamur muncul dari ledakan. Begitu saja, ia berhasil menghadapi ancaman bom super nuklir. Setelah berurusan dengan bom nuklir super, Duan Lingtian melakukan penelitian di salah satu organisasi tentara super teratas, Jiwa Yanhuang, milik Hua. Jiwa Yanhuang dan Long Zhenguo benar-benar tangguh. Duan Lingtian juga menemukan Long Zhenguo adalah instrukturnya di kehidupan masa lalunya. Dia tidak membuang waktu dan pergi ke Hua hanya dengan sekejap tubuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi,
dia akan membutuhkan satu napas untuk melakukan satu putaran mengelilingi bumi. Untuk kembali ke Hua, dia hanya membutuhkan 1/10 detik. Negara saya, aku, Ling Tian, telah kembali. Duan Ling Tian melayang di udara saat dia melihat Hua. Dia linglung ketika ingatan tentang kehidupan masa lalunya mulai muncul di benaknya. Sebagian besar ingatannya adalah tentang pelatihan waktu di ketentaraan. Bluetooth, kematian Windov tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika kamu lebih berhati-hati, paling banter, dia akan tetap koma. Itu akan lebih menyiksa baginya. Duan Ling Tian ingat kata-kata instrukturnya ketika dia memutuskan untuk meninggalkan tentara. Bluetooth adalah nama kode Duan Ling Tian ketika dia bertugas di divisi pasukan khusus elit Wolf Fang. Secara alami, dia tidak menggunakan nama kode begitu dia meninggalkan tentara. Bagaimanapun, orang yang menggantikannya akan menjadi serigala darah yang baru. Dia ingat instruktur Long Zhenguo, telah mencoba yang terbaik untuk mencegahnya pergi. Namun, dia bertekad untuk pergi karena dia tidak bisa melepaskan kenyataan bahwa kesalahannya telah menyebabkan kematian rekannya. Gelombang penyesalan muncul di hati Duan Ling Tian ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, jika Windov tidak mati saat itu dan malah jatuh koma, dengan teknologi canggih saat ini di bumi, bukan tidak mungkin baginya untuk bangun. Kembali pada hari-hari, karena insiden selama misi tingkat SSSS lintas negara, salah satu anggota tim Duan Ling Tian terbunuh. Dia tidak bisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri atas kematian anggotanya. Pada akhirnya, itu menyebabkan kepergiannya dari tentara. Setelah beberapa waktu berlalu, Duan Ling Tian akhirnya sadar kembali. Dengan hanya berpikir, dia menghilang dari langit. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di luar pangkalan militer yang tertutup. Pangkalan militer terletak di pegunungan, membuatnya tampak seperti dikelilingi oleh benteng besi. Biasanya, jika pangkalan tidak dibuka dari pusat kendali, seekor lalat pun tidak bisa masuk. Bahkan prajurit super terkuat pun tidak akan bisa memasuki pangkalan tanpa izin. Bahkan jika kebetulan mereka berhasil masuk, mereka tidak akan bisa bertahan karena ada banyak tentara super elit di pangkalan militer juga. Pada saat ini, beberapa staf di pangkalan militer telah menemukan keberadaan Duan Ling Tian melalui kamera pengintai. Siapa ini? Mereka semua tercengang. Orang ini muncul begitu saja di depan pangkalan militer yang terisolasi ini. Kapan dia datang? Dia bisa terbang. Dia sudah melayang di udara untuk sementara waktu sekarang. Bahkan prajurit super top yang memanipulasi angin tidak bisa bertahan lama di udara tanpa bantuan peralatan terbang. Mungkin peralatan terbangnya tersembunyi dari pandangan. Mustahil. Saya sudah memindai dia. Dia tidak memiliki satu pun barang elektronik di tubuhnya. Dia bahkan tidak punya komunikator. Apa? Dia bahkan tidak memiliki komunikator. Yah, dia mengenakan pakaian kuno. Mungkinkah dia aktor yang terpisah dari kru film? Aktor, pernahkah Anda melihat seorang aktor yang mampu melayang di udara untuk waktu yang lama tanpa bantuan peralatan terbang? Pada saat ini, keributan di ruang kontrol tidak berbeda dengan keributan yang bisa didengar di pasar minggu. Semua orang yang hadir di tempat kejadian melihat pengawasan dengan amat. Perhatian mereka terfokus pada pemuda berbaju ungu yang melayang-layang di udara. Setelah beberapa saat, beberapa anggota staf wanita muda melihat ke layar seperti serigala lapar. Aku baru menyadari bahwa dia sangat tampan. Ya, lihat sikapnya. Dia seperti dewa yang turun ke alam fana. Dibandingkan dengan dia, selebritas pria tampan itu seperti vas yang cantik. Staf masih berdiskusi di antara mereka sendiri dengan mata terpaku pada layar ketika suara rendah dan terdengar menyenangkan terdengar di udara, menarik perhatian semua orang. Saya mencari Long Zhenguo, instruktur Long. Semua orang di ruang kontrol langsung terdiam sejenak. Bahkan pengawas pusat kendali sedikit terkejut. Dari mana suara itu berasal? Saya melihat mulutnya bergerak. Sepertinya dia yang berbicara. Seorang anggota staf pria menunjuk ke layar yang menampilkan pemuda berpakaian ungu. Tidak ada speaker yang terpasang. Bagaimana suaranya bisa ditransmisikan? Long Zhenguo, bukankah itu pemimpinnya? Mengapa pria ini memanggilnya instruktur Long? Saya mencari Long Zhenguo, instruktur Long. Suara Duan Ling Tian berdering di pangkalan militer. Semua orang di pangkalan militer mendengar suaranya. Bab 2534 Panjang Zhenguo. Duan Ling Tian telah lama memastikan lokasi Long Zhenguo dengan kesadaran surgawinya. Namun,
Dia tidak segera muncul di hadapan Long Zhenguo karena Long Zhenguo telah menyembunyikan dirinya di pangkalan militer yang terisolasi. Jika dia langsung muncul di hadapan Long Zhenguo, tidak diragukan lagi kekacauan akan turun di pangkalan militer. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak menunjukkan dirinya kepada Long Zhenguo secara mendadak. Suara Duan Lingtian yang telah dipenuhi dengan energinya bergema di pangkalan militer. Semua orang di pangkalan bisa mendengarnya. Bahkan Long Zhenguo pernah mendengar suaranya. Aku di sini untuk mencari Long Zhenguo, instruktur Long. Long Zhenguo adalah pria yang mengesankan dengan fisik yang besar dan berotot. Dia memiliki bahu yang lebar dan bersudut serta leher yang tebal. Ketika dia mendengar suara Duan Lingtian, dia sedang rapat dengan 10 bawahannya yang paling terpercaya di sebuah ruangan besar. Jika Long Zhenguo adalah jiwa dari jiwa Yan Huang, maka 10 bawahan ini adalah tubuh organisasi. Mereka adalah anggota organisasi yang tak tergantikan. Ekspresi muram muncul di wajah Long Zhenguo ketika dia mendengar suara Duan Lingtian. Dia tahu pemilik suara itu pasti kuat. Kalau tidak, transmisi suaranya tidak akan begitu kuat. Instruktur panjang. Sudah lama sejak seseorang memanggilnya sebagai instruktur Long. Lagi pula, sudah lama sejak dia menjadi instruktur di ketentaraan. Ekspresi 10 bawahan berubah serta mereka secara naluriah menoleh untuk melihat Long Zhenguo ketika mereka mendengar suara Duan Lingtian. Segera setelah itu, perangkat komunikasi yang menyerupai jam tangan di lengan seseorang berkedip. Beberapa detik kemudian, seolah-olah dia telah menerima beberapa berita, pemilik memandang Long Zhenguo dan berkata, "Direktur, menurut divisi pengawasan, siapapun yang mencari Anda ada di pintu masuk markas kami saat ini." Di pintu masuk markas kita, 9 bawahan yang tersisa kaget. Bahkan mata Long Zhenguo melebar tanpa terlihat saat ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan menekan tombol pada panel di meja konferensi. Sebuah gambar holografik muncul di tengah meja, menunjukkan seorang pemuda berpakaian ungu melayang di udara di pintu masuk pangkalan. Pemuda berbaju ungu itu tampak melayang-layang di udara tanpa bantuan peralatan terbang apapun. Pria yang berbicara lebih dulu berkata, pusat kendali telah melakukan pemindaian padanya. Mereka tidak menemukan barang elektronik apapun padanya. Dia bahkan tidak memiliki komunikator. Semua orang tersentak mendengar informasi ini, termasuk Long Zhenguo. Seorang pria muda yang duduk di meja konferensi menoleh untuk melihat rekan wanitanya yang mengenakan setelan bisnis hijau dan berkata, "Jika saya tidak salah, bahkan elit kami yang ahli dalam memanipulasi angin tidak mampu melakukan suatu prestasi seperti ini, kan? Tanpa bantuan peralatan terbang, aku tidak akan bisa berada di udara selama lebih dari setengah menit." Wanita muda yang berbicara adalah salah satu prajurit super angin teratas di jiwa Yan Huang. Bahkan di antara semua elit di dunia, dia akan tetap berada di peringkat teratas. Ini berarti kata-katanya mewakili lebih dari 90% tentara Super Win. Bawahan lain menimpali, dia cukup aneh, bukan, mengenakan pakaian kuno seperti itu. Mungkinkah dia dari salah satu keluarga di Hua yang hidup seperti pertapa? Berdasarkan pengetahuan saya, ada beberapa keluarga yang hidup di luar jaringan di bagian terdalam dari hutan dan pegunungan. Mereka tidak memiliki kontak dengan dunia luar sama sekali. Bukan hal yang aneh bagi mereka untuk mengenakan pakaian kuno. Bagaimanapun, mereka hidup seolah-olah mereka masih di zaman kuno. Long Zhenguo menekan tombol lain di meja di depannya dan berkata, "Saya Long Zhenguo. Bolehkah saya meminta identitas Anda?" Suara Long Zhenguo ditransmisikan ke pintu masuk pangkalan militer melalui pengeras suara. Setelah mendengar suara Long Zhenguo, gelombang nostalgia muncul di hati Duan Lingtian. Matanya juga menjadi cerah. Instruktur panjang. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan emosinya dan berkata melalui transmisi suara yang hanya bisa didengar oleh Long Zhenguo, "Instruktur Long. Ini aku, Lingtian, serigala darah." Duan Lingtian tidak ragu untuk mengungkapkan identitasnya di kehidupan masa lalunya. Jika dia baru saja menyebutkan nama kodenya, serigala darah, Long Zhenguo mungkin tidak mengingatnya. Namun, tidak diragukan lagi Long Zhenguo akan mengingat namanya. Ketika Long Zhenguo mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia merasa seolah-olah disambar petir. Lingtian, kapan terakhir kali dia mendengar nama ini? Lingtian adalah yang terbaik dari yang terbaik di antara para prajurit yang telah dia latih. Jika Lingtian tidak pensiun, tidak diragukan lagi prestasi Lingtian tidak akan kalah dengannya.
Meskipun Ling Tian pensiun dari tentara dan menjadi tentara bayaran, Ling Tian tidak pernah melupakan tanah airnya. Ling Tian selalu memprioritaskan keselamatan tanah airnya. Itu adalah sifat yang dikagumi Long Zhenguo. Namun, beberapa dekade yang lalu, Ling Tian tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Long Zhenguo tidak menerima kabar apapun tentang Ling Tian sejak saat itu meskipun dia telah mengirim orang untuk mencari Ling Tian. Hanya beberapa dekade telah berlalu, mengapa dia terlihat sangat berbeda? Long Zhenguo mempelajari gambar holografik dari pemuda berpakaian ungu. Pemuda berpakaian ungu itu tidak terlihat seperti Ling Tian, atau serigala darah, dari ingatannya. Meski skeptis, dia tetap ingin bertemu dengan pemuda yang mengaku sebagai Blood of Ling Tian ini. Dia dengan cepat berkata, itu saja untuk hari ini. Rapat ditunda, aku akan keluar sebentar. Apakah Anda berencana untuk bertemu dengan pria ini, Direktur? Dia agak aneh, Direktur. Tolong biarkan aku menemanimu. Dia benar, Direktur. Kami tidak tahu identitasnya atau dari mana dia berasal. Bertemu dengannya tanpa persiapan apapun terlalu sembrono. 10 bawahan di sekitar konferensi mulai menyuarakan keprihatinan mereka. Apakah kamu tidak mendengar dia mengatakan dia adalah serigala darah Ling Tian? Long Zhenguo bertanya dengan kerutan di wajahnya. Secara alami, dia tidak menyadari bahwa dia adalah satu-satunya penerima transmisi suara Duan Ling Tian. Serigala darah Ling Tian. Kata-kata Long Zhenguo mengejutkan semua orang di ruangan itu. Sebagai bawahan Long Zhenguo yang paling terpercaya, mereka tentu saja telah mendengar tentang waktu Long Zhenguo ketika dia melatih tentara elit di ketentaraan. Di antara para elit ini, krim tanamannya adalah serigala darah Ling Tian. Dia serigala darah Ling Tian. Wanita muda yang mengenakan setelan bisnis hijau berseru. Matanya bersinar dengan kekaguman. Sebelum kepergiannya, Blood of Ling Tian adalah nama rumah tangga di seluruh dunia. Dia tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Dia hanya seorang gadis muda saat itu, tetapi itu tidak menghentikannya untuk mengidolakan Ling Tian. Duan Ling Tian tidak tahu bahwa Long Zhenguo tidak akan menjadi satu-satunya yang akan datang menemuinya. Dentang, saat pintu besar terbuka, Long Zhenguo melangkah keluar dari pangkalan, tampak tangguh seperti biasanya. 10 orang mengikuti di belakangnya. Duan Ling Tian dengan cepat memindai wajah mereka, dia menemukan bahwa dia telah merasakan orang-orang ini sebelumnya dengan kesadaran surgawinya. Mereka adalah tentara super terkuat di dunia. Jiwa mereka sekuat jiwa surgawi terkemuka. Namun, karena jiwa mereka diperkuat oleh obat genetik, mereka hanya bisa memanipulasi elemen. Long Zhenguo berjalan ke arah pemuda berpakaian ungu yang melayang-layang di udara dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Kau serigala darah?" Instruktur panjang, Duan Ling Tian berteriak. Setelah bertahun-tahun, Long Zhenguo tampak persis seperti yang dia ingat. Rasa keakraban membawa senyum ke wajahnya. Dengan hanya sedikit gerakan, Duan Ling Tian mendarat dengan lembut di depan Long Zhenguo. Kemudian, dia berdiri dengan punggung tegak saat dia memberi hormat kepada Long Zhenguo dengan salam prajurit standar. Meskipun Long Zhenguo tidak yakin apakah pemuda berpakaian ungu di depannya adalah serigala darah Ling Tian, dia masih membalas salam. Dia bertanya dengan suara rendah tanpa basa-basi, "Kamu tidak terlihat seperti itu, serigala darah Ling Tian. Bagaimana Anda bisa membuktikan klaim Anda?" Duan Ling Tian memandang Long Zhenguo, matanya berbinar karena kenakalan. "Apakah Anda benar-benar ingin saya membuktikan identitas saya, Instruktur Long?" "Langsung saja," bentak Long Zhenguo. Duan Ling Tian berkata dengan santai, "Instruktur Long, saya ingat pertama kali saya mengunjungi rumah Anda sedang dihukum oleh istri Anda. Dia membuatmu berlutut di atas kulit durian selama 15 menit. Awalnya, dia bermaksud menghukummu selama setengah jam. Namun, dia membiarkanmu lolos karena kunjunganku. Baiklah. Cukup." Long Zhenguo buru-buru menyela sebelum Duan Ling Tian bisa menyelesaikan kata-katanya. "Aku tidak percaya itu kamu." Dia bisa merasakan tatapan membara dari 10 bawahannya yang berdiri di belakangnya. Dia merasa wajahnya memerah dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. "Tidak ada berita tentangmu selama beberapa dekade terakhir, Nak. Saya mengirim banyak orang untuk mencari Anda tetapi tidak berhasil. Kemana saja kamu selama ini? Apalagi, apa yang terjadi pada wajahmu? Kamu tidak terlihat seperti dulu. Aku tidak ingat kamu memiliki wajah yang begitu halus yang terlihat seperti akan hancur hanya dengan bersin."
Bab 2535 Alien. Kata-kata Long Zhenguo mengguncang Duan Lingtian sampai ke intinya. Ternyata, setelah dia meninggal karena pengkhianatan Du Wei, Long Zhenguo telah mencarinya. Lagi pula, pada saat itu, dia sudah pensiun dari tentara dan bukan lagi bawahan Long Zhenguo. Long Zhenguo tidak memiliki kewajiban untuk mencarinya. Tampaknya Long Zhenguo melakukannya karena alasan dan sentimen pribadi. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh, "Instruktur Long, selama beberapa dekade ketika saya pergi, begitu banyak hal aneh telah terjadi pada saya. Jika saya memberitahu Anda tentang hal itu, Anda bahkan mungkin sulit mempercayai saya. Ini adalah hal-hal yang perlu Anda lihat dengan mata kepala sendiri untuk mempercayainya. Bocah bodoh, apa yang kamu coba jual? Langsung ke intinya," bentak Long Zhenguo. Dia merasa sedikit tidak sabar saat mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. "Baiklah kalau begitu, Instruktur Long dan 10 prajurit harus mengikutiku untuk berjalan-jalan di luar angkasa." Duan Lingtian tidak lagi peduli dengan penjelasan setelah dia mendengar nada ketidaksabaran dalam suara Long Zhenguo. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, membawa Long Zhenguo dan 10 prajurit super bersamanya ke udara. Kami terbang. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak hanya bisa terbang, tapi dia juga bisa membawa 11 orang bersamanya. Karena Duan Lingtian memiliki orang-orang bersamanya, dia dengan sengaja memperlambat kecepatannya. Kecepatannya memungkinkan Long Zhenguo dan yang lainnya melihat sekeliling mereka saat mereka meluncur ke luar angkasa. Long Zhenguo dan yang lainnya memperhatikan saat bangunan di bawah mereka semakin mengecil sampai mereka menghilang. Sungai dan gunung juga menyusut sebelum menghilang dari mata mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah planet biru. Setelah beberapa saat, planet biru itu juga semakin kecil ukurannya. Ketika planet biru itu seukuran bola basket di mata mereka, mereka akhirnya berhenti bergerak. Pada saat ini, akhirnya Long Zhenguo dan yang lainnya sadar bahwa mereka melayang, tidak didukung oleh peralatan apapun, di luar angkasa. Tubuh mereka langsung menegang ketakutan, mereka tidak berani bergerak. Pada saat yang sama, Duan Lingtian melayang di dekatnya. Tangannya bertumpu di punggungnya saat dia menatap bumi yang saat ini seukuran bola basket. Setelah mereka sadar kembali, Long Zhenguo dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian dengan ekspresi heran di wajah mereka. Ini mungkin sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para dewa, kan? Mungkinkah manusia biasa mampu melakukan hal seperti itu? Serigala darah, meskipun kaget dan bingung, Long Zhenguo tidak bisa memaksa dirinya untuk menyebut Duan Lingtian sebagai anak pada saat ini. Lagi pula, pemuda berpakaian ungu itu lebih terlihat seperti dewa. Dia tiba-tiba merasakan jarak yang sangat jauh antara dia dan pemuda berpakaian ungu itu. Duan Lingtian mungkin seseorang yang biasa dia latih, tapi, Instruktur Long, aku masih serigala darah yang sama dari sebelumnya. Tidak perlu bagi Anda untuk dicadangkan dengan saya, kata Duan Lingtian dengan senyum tipis di wajahnya ketika dia melihat keraguan Long Zhenguo. Jangan ragu untuk menanyakan pertanyaan apapun yang Anda miliki. Meskipun saya memiliki kekuatan di luar imajinasi Anda sekarang, saya masih prajurit yang sama yang Anda latih saat itu. Begitu Long Zhenguo mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia akhirnya melepaskan dan berkata dengan kasar, "Persetan. Kau benar-benar membuatku takut. Apa yang telah Anda lakukan dalam beberapa dekade terakhir? Kamu menghilang diam-diam tanpa jejak dan kembali dengan ledakan yang berlebihan." Selama bertahun-tahun, Long Zhenguo tidak berhenti memikirkan berapa banyak yang akan dicapai Duan Lingtian jika Duan Lingtian tidak tiba-tiba menghilang. Dia yakin pencapaian Duan Lingtian akan melampaui pencapaiannya. Namun, bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak membayangkan bahwa Duan Lingtian tidak hanya melampaui pencapaiannya, tetapi Duan Lingtian juga memiliki kekuatan di luar imajinasinya. Kekuatan dan teknik Duan Lingtian mirip dengan dewa dan para dewa dalam mitos dan legenda Hua kuno. Sementara itu, 10 prajurit yang berdiri di belakang Long Zhenguo memandang Duan Lingtian dengan ekspresi kagum dan tidak percaya. Mata mereka bersinar intens dengan kekaguman. Itu wajar bagi mereka untuk mengagumi seseorang yang begitu kuat. Meskipun kekuatan pemuda berpakaian ungu itu di luar pemahaman mereka, itu hanya membuat kekaguman mereka tumbuh. Jadi ini serigala darah Lingtian, raja tentara bayaran. Wanita muda dalam setelan bisnis hijau, prajurit super elit angin, berseru. Pada saat ini,
Matanya dipenuhi dengan hasrat yang kuat dan pemujaan yang kuat yang biasanya terlihat pada seorang Fengel. Dia selalu menjadi penggemar Duan Lingtian, tetapi sekarang dia telah menjadi penggemar berat. Statusnya di dalam hatinya mirip dengan dewa, tinggi, dan tak tersentuh. Duan Lingtian menghela nafas sebelum menjawab pertanyaan Long Zhenguo. Sejujurnya, aku meninggal beberapa dekade yang lalu. Tunggu apa? Ekspresi bingung muncul di wajah Long Zhenguo dan bawahannya. Apakah Duan Lingtian baru saja mengatakan bahwa dia telah meninggal beberapa dekade yang lalu? Lalu, siapa yang berdiri di depan mereka? Hantu, hei, serigala darah. Lelucon hanyalah lelucon jika itu lucu, kata Long Zhenguo tanpa ekspresi. Dia pikir Duan Lingtian bercanda dengan mereka. Sungguh lelucon yang mengerikan. Jika Duan Lingtian telah meninggal beberapa dekade yang lalu, bagaimana dia bisa berada di sini saat ini? Instruktur Long, saya tidak bercanda. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Tidak gentar oleh pandangan skeptis yang tertuju padanya, dia dengan tenang menjelaskan, beberapa dekade yang lalu, manajer saya, Du Wei, mengkhianati saya, menyebabkan kematian saya di negara anehnya, dan untungnya, saya hanya kehilangan tubuh fisik dan tubuh saya. Jiwa berpindah ke alam lain. Dunia tempat saya bertransmigrasi adalah dunia tanpa hukum di mana yang kuat adalah raja. Orang-orang berlatih dan berkultivasi untuk memiliki nasib yang lebih baik. Saya baru saja meninggalkan dunia itu dan kembali ke bumi. Ketika Duan Lingtian menyebutkan pelakunya yang menyebabkan kematiannya adalah Du Wei, pemimpin tangan iblis, Long Zhenguo dan 10 prajurit super menarik napas dengan tajam. Tangan iblis adalah musuh bebuyutan jiwa Yan Huang. Du Wei, sang pemimpin, adalah musuh mereka yang paling tangguh. Faktanya, mereka pernah mendengar Long Zhenguo berkata bahwa dia mungkin bukan tandingan Du Wei saat mereka berkonfrontasi lagi. Kesadaran muncul pada Long Zhenguo sebelum dia berseru, tidak heran dia tahu semua gerakan form dan will boxing. Ternyata, dia adalah manajermu dan mendapatkan manual lengkap yang kamu tinggalkan. Pada saat ini, salah satu pemuda yang berdiri di belakang Long Zhenguo berteriak dengan mata cerah, Lingtian Senior. Karena Du Wei mengkhianatimu dan menyebabkan kematianmu, kamu harus membalas dendam padanya. Dengan kekuatanmu, itu akan seperti permainan anak-anak bagimu untuk membunuhnya. Semua orang mengangguk setuju. Dia sudah mati, Duan Lingtian menjawab dengan tenang. Hal pertama yang saya lakukan setelah saya kembali ke bumi adalah mencari dia sehingga saya bisa membunuhnya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sepotong batu giok sebelum menghancurkannya di antara tangannya. Beberapa detik kemudian, gambar yang mirip dengan hologram muncul di depan Long Zhenguo dan yang lainnya. Gambar terus berkedip saat mereka menunjukkan Duan Lingtian membawa Du Wei dekat planet Tandus yang terletak di luar tata surya. Mereka bisa mengatakan bahwa planet itu kira-kira 5 kali lebih besar dari bumi. Mereka terus menyaksikan saat Duan Lingtian mengangkat tangannya dan benar-benar menghancurkan planet Tandus yang jauh lebih besar dari bumi. Berdasarkan ini, mereka dapat mengatakan bahwa Duan Lingtian mampu menghancurkan bumi hanya dengan jentikan jarinya. Planet itu, jauh lebih besar dari bumi, kan? Tanya Long Zhenguo. Duan Lingtian mengangguk sebelum menambahkan dengan santai, ini kira-kira 5 kali lebih besar dari bumi. Long Zhenguo dan yang lainnya masih dalam keadaan kaget saat mereka terus menonton gambar yang berkedip-kedip. Mereka melihat Du Wei, pemimpin tangan iblis yang terkenal, dibekukan sampai mati di luar angkasa. Kematian Du Wei yang mengerikan menjadi pengingat bahwa manusia biasa tidak mungkin bertahan hidup di luar angkasa tanpa semacam perlindungan. Long Zhenguo memandang Duan Lingtian dengan gelisah saat dia berkata dengan nada cemas, Du Wei mungkin telah mati, tetapi dari apa yang telah saya kumpulkan, dia telah menyembunyikan banyak bom nuklir super di seluruh dunia. Dikatakan bahwa begitu dia meninggal, anak buahnya akan meledakkan bom sebulan kemudian. Sudah berapa lama sejak kamu membunuh Du Wei? Sekitar 10 hari. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan meyakinkan, jangan khawatir, Instruktur Long. Aku sudah membuang bom nuklir super sebelum aku datang mencarimu. Bumi sekarang bebas dari sampah-sampah itu. Bagus, ini benar-benar hebat. Long Zhenguo menghela nafas lega. Kemudian, dia memberi Duan Lingtian salam tentara resmi saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Kamerat Lingtian, kami berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk bumi. 10 tentara super mengikuti jejak pemimpin mereka. Ketika mereka menegakkan punggung mereka,
dapat dilihat bahwa pemujaan dan pemujaan di mata mereka telah meningkat. Bagaimanapun, aku dari bumi, Instruktur Long. Ini adalah tugas saya, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah muram ketika dia berkata, sejujurnya, salah satu alasan saya datang ke sini hari ini adalah untuk mencari alien yang membawa perubahan nirvana di bumi. Bab 2536 Keluarga Utama Planet Lisa. Ketika Duan Lingtian mengetahui dari Du Wei bahwa alien telah membawa perubahan nirvana, dia merasa ada sesuatu yang salah. Alien harus memiliki motif tersembunyi. Mengapa mereka menghancurkan teknologi luar angkasa dan penerbangan di bumi? Mereka pasti berusaha mencegah penduduk bumi pergi. Alien yang membawa perubahan nirvana di bumi beberapa dekade yang lalu. Long Zhenguo mengerutkan kening saat menyebutkan alien. Bahkan, dia juga berpikir ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak tahu secara spesifik. Hanya instingnya yang memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah diskusi lebih lanjut, Duan Lingtian menemukan bahwa Long Zhenguo juga waspada terhadap alien dan motif mereka. Long Zhenguo khawatir tentang kekuatan alien sementara dia khawatir tentang rencana jahat macam apa yang dimiliki alien untuk bumi. Bumi akan selamanya menjadi rumahnya. Dia tidak akan membiarkan bahaya datang ke bumi. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Instruktur Long, apakah ada alien yang meninggalkan petunjuk ketika mereka ada di sini? Mereka memang menyebutkan satu atau dua hal, jawab Long Zhenguo sambil mengangguk. Mereka menyebutkan sistem bintang dari planet mereka terletak di Bima Sakti seperti tata surya kita. Mereka juga mengatakan bahwa mereka berasal dari planet Lisa, dan mereka adalah anggota dari keluarga utama planet ini, keluarga Barker. Keluarga Barker planet Lisa, iya. Duan Lingtian mengangguk sebelum dia menoleh ke Long Zhenguo dan yang lainnya dan berkata, Instruktur Long, semuanya, saya ingin meminta teman Anda saat saya mengunjungi alien ini dan mengakhiri ancaman tersembunyi ke bumi sekali dan untuk selamanya. Selama perjalanan kita, saya akan memberikan beberapa pengetahuan kultivasi saya kepada Anda, Instruktur Long. Mata semua orang berbinar ketika mereka mendengar Duan Lingtian bermaksud membawa mereka untuk menghadapi ancaman terhadap bumi. Sementara itu, napas Long Zhenguo bertambah cepat karena kegembiraan saat dia mendengar akhir dari kata-kata Duan Lingtian. 10 bawahannya hanya bisa memandangnya dengan iri. Duan Lingtian tidak bergerak untuk pergi saat dia berkata, kita harus menunggu sebentar. Aku sedang menunggu orang lain. Kami sedang menunggu orang lain. Long Zhenguo dan yang lainnya terkejut. Karena orang lain bertemu mereka di sini, jelas orang lain itu luar biasa juga karena dia bisa dengan bebas bepergian di luar angkasa. Retakan, Duan Lingtian menghancurkan token giok di tangannya, mengirim sinyal ke Tang Xiao Xiao. Kemudian, dia memperluas kesadaran surgawinya ke arah Long Zhenguo, memeriksa tubuh pria itu untuk menentukan metode kultivasi yang paling cocok untuknya. Duan Lingtian tahu banyak metode kultivasi melalui ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali di benua awan di alam Provinsi Sein. Pencarian sepintas melalui ingatannya sudah cukup untuk mengeruk 7 atau 8 metode untuk mantan instrukturnya. Teknik Skyward tanpa batas. Duan Lingtian dengan cepat memutuskan teknik kultivasi untuk Long Zhenguo. Dia memberikan teknik itu kepada Long Zhenguo secara telepati dan menggunakan kekuatannya untuk memastikan Long Zhenguo tidak akan pernah melupakan tekniknya. Ini adalah, Long Zhenguo membaca informasi yang baru saja dia terima di benaknya. Dia senang, meskipun dia mungkin hanya berlatih teknik sederhana dan kasar sebelum ini, itu tidak menghentikannya untuk mengenali teknik yang baru saja dia terima adalah teknik yang sangat canggih. Dia sangat senang sehingga dia menjadi linglung sejenak. Teknik Skyward tanpa batas. Hanya dengan namanya, orang bisa tahu betapa kuatnya itu. 10 bawahan Long Zhenguo memperhatikan bahwa dia sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Namun, mereka tidak mengetahui alasannya. Jika mereka tahu, mereka pasti akan berubah menjadi hijau karena iri. Tiba-tiba, sebuah suara yang terdengar sedikit tidak senang terdengar di udara. Kupikir kau sudah melupakan semua tentangku. Long Zhenguo dan yang lainnya dengan panik melihat sekeliling mereka, tetapi mereka tidak melihat siapapun. Suara mendesing. Tidak butuh waktu lama sebelum seorang wanita muda berpakaian hitam muncul di sebelah Duan Lingtian. Bagi Long Zhenguo dan yang lainnya, sepertinya dia muncul begitu saja. Siapa itu? Seseorang dengan kekuatan seperti dewa seperti senior Lingtian. Mereka semua tercengang.
Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan kecantikan wanita berpakaian hitam itu dan menjadi linglung lagi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat keindahan seperti itu. Kecantikannya begitu murni sehingga tidak ada pikiran kotor yang muncul di benak mereka sama sekali. Seolah-olah mereka secara naluriah tahu untuk tidak menodai kecantikannya. Kecantikan tiada taraf tidak lain adalah Tang Xiao Xiao. Duan Lingtian tidak bertele-tele saat dia berkata, ada sesuatu yang saya perlu bantuan Anda. Saya mencari planet Lisa di Bima Sakti. Bisakah Anda melihat grafik bintang dan melihat apakah Anda dapat menemukannya? Meskipun Duan Lingtian dapat menemukan planet ini, itu akan memakan waktu. Dia tidak dalam mood untuk membuang-buang waktu yang tidak perlu. Dia hanya akan mencarinya jika Tang Xiao Xiao tidak dapat menemukannya di grafik bintang. Pada saat itu, keduanya harus mencari Bima Sakti. Betapa menuntut. Tang Xiao Xiao memandang Duan Lingtian dengan kesal. Namun, dia masih mengeluarkan bagan bintang yang diberikan leluhurnya. Dia mempelajari sistem bintang dan planet-planet di Bima Sakti. Setelah sekitar 3 menit, dia menunjuk ke grafik dan berseru, mengerti. Planet Lisa, kamu yang memimpin, dan bawa kami ke sana sekarang, jawab Duan Lingtian. Tang Xiao Xiao yang sudah terbiasa dengan perilaku menuntut Duan Lingtian memimpin kelompok tanpa kata-kata. Planet Lisa terletak di galaksi Tyrell di dalam Bima Sakti. Itu adalah salah satu dari 3 planet yang dapat dihuni dengan kehidupan dan planet terbesar di galaksi Tyrell. Itu juga terkenal di Bima Sakti karena teknologinya yang sangat canggih. Itu bisa dianggap sebagai salah satu planet teratas dalam hal teknologi. Ada 10 keluarga di galaksi. Mereka adalah kekuatan terkuat dan paling elit di Bima Sakti. Tidak mengherankan bahwa semua keluarga ini memiliki teknologi yang sangat canggih. Keluarga Barker dari planet Lisa adalah salah satu dari 10 keluarga. Hari ini, sudah ditakdirkan bahwa planet Lisa tidak akan memiliki kedamaian. Seseorang datang untuk menantang kekuatan paling elit di planet ini, keluarga Barker. Sebuah suara nyaring bergema di seluruh planet tanpa bantuan speaker apapun. Semua orang, tidak terkecuali, mendengar suara itu. Dengar, anggota keluarga Barker. Kami memberi Anda waktu 1 jam untuk memobilisasi kapal perang tercanggih dan senjata terbaik Anda. Jika saya masih hidup setelah 1 jam, tidak ada keraguan bahwa keluarga Barker akan lenyap. Keributan pecah di setiap sudut planet ini. Surga, siapa yang berbicara? Kedengarannya seolah-olah orang itu berbicara tepat di sebelahku. Siapa yang mampu melakukan hal seperti ini? Siapa yang berani secara terang-terangan menantang keluarga Barker? Apakah orang ini mencari kematian atau dia benar-benar kuat? Diskusi serupa dapat didengar di mana-mana di planet ini. Pada saat yang sama, setiap orang memiliki akses ke video resolusi tinggi yang menampilkan basis keluarga Barker. Itu adalah kastil yang menjulang tinggi. Pada saat ini, sesosok dapat dilihat di atas kastil. Jika seseorang memperbesar, orang akan melihat sosok itu milik seorang pemuda berpakaian aneh dengan jubah ungu. Pria muda itu meletakkan tangannya di punggungnya, dan matanya dingin ketika dia melihat kastil yang menampung para elit dari keluarga Barker. Siapa itu? Dia melayang di udara tanpa peralatan terbang apapun. Mungkin peralatan terbangnya disembunyikan. Tidak mungkin. Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa Providence Eye Media menyiarkan video ini? Tidak ada yang bisa disembunyikan dari kamera mereka, bahkan jika peralatannya tidak terlihat. Kamu benar, ini dari Providence Eye Media. Penghuni planet Lisa yang sedang menonton video itu bingung. Apakah orang ini manusia? Fakta bahwa pemuda berpakaian ungu melayang di udara benar-benar berlawanan dengan apa yang diajarkan di sekolah. Seorang kultivator. Dia seorang kultivator. Pada saat ini, seseorang mengomentari video dengan kelebihan tanda seru. Seorang kultivator. Sementara itu, markas keluarga Barker juga berada dalam kekacauan. Di ruang konferensi yang luas di dalam kastil yang mengerikan, setiap anggota keluarga Barker, terlepas dari di mana mereka berada atau apa yang mereka lakukan sebelumnya, berkumpul di sini dalam waktu singkat. Adakah yang bisa memberitahu saya mengapa seorang kultivator muncul di depan pintu kami dengan kapak untuk digiling? Saya khawatir dia bukan seorang kultivator biasa. Dia berhasil menghindari sistem deteksi radar tercanggih keluarga kami. Kultivator biasa akan terdeteksi oleh sistem kami dan memicu senjata pertahanan otomatis kami untuk menembak jatuhnya. Jadi siapa pria ini? Kenapa dia ada di sini?
Semua elit dari keluarga Barker mengalihkan perhatian mereka ke pemuda berpakaian ungu dengan mata sedingin batu yang muncul di video holografik di tengah ruang konferensi. Bab 2537 Sang Patriark muncul. Duan Lingtian melayang di udara dengan tangan bertumpu di punggungnya saat dia melihat kastil besar itu dengan acuh tak acuh. Kastil itu milik salah satu dari 10 keluarga paling berpengaruh di Bima Sakti, keluarga Barker dari planet Lisa. Duan Lingtian mampu menghancurkan kastil hanya dengan jentikan tangannya, tetapi dia menghentikan dirinya untuk melakukannya. Sejak dia mendengar bahwa keluarga Barker adalah salah satu dari 10 keluarga paling berpengaruh di galaksi dan memiliki salah satu teknologi paling canggih di galaksi, sebuah ide muncul di benaknya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, itu akan membawa perubahan seperti seismik ke bumi. Yang terpenting, tanah airnya, Hua, akan menjadi salah satu kekuatan utama di Bima Sakti jika rencananya berhasil. Untuk alasan ini, dia tidak segera menghancurkan keluarga Barker. Aku di sini, Tang Xiao Xiao berkata. Dia telah membawa Long Zhenguo dan teman-temannya bersamanya dan mendukung mereka saat mereka melayang di udara. Jika dia menarik kekuatannya, orang-orang ini pasti akan jatuh ke tanah. Kecuali mereka jatuh ke laut, mereka akan kehilangan anggota tubuh mereka bahkan jika mereka tidak mati karena jatuh. Pada saat yang sama, beberapa armada kendaraan terbang naik ke udara di depan kastil. Kendaraan bergerak menuju Duan Lingtian seperti banjir hitam yang menutupi separuh langit. Pilot kendaraan semuanya adalah anggota keluarga Barker berpangkat tinggi. Yang memimpin tidak lain adalah Patriark keluarga Barker. Patriark keluarga Barker berada di dalam kendaraan yang terlihat seperti speedboat. Dia berhenti, menjaga jarak yang cukup lebar dari Duan Lingtian seolah-olah dia takut melintasi batas yang tak terlihat. Senyum ramah terlihat di wajahnya saat dia berbicara melalui speaker yang dia bawa. Selamat siang, Pak. Saya Leilin, Patriark keluarga Barker. Jika saya tidak salah, tidak ada anggota keluarga Barker yang pernah menyinggung Anda, kan? Sejak pemuda berpakaian ungu berhasil menghindari deteksi radar keluarga Barker, jelas pemuda berpakaian ungu itu bukan seorang kultivator biasa. Jika memungkinkan, Leilin, Patriark keluarga Barker, tidak ingin memancing kemarahan seorang kultivator yang kuat. Tidak akan sulit bagi mereka untuk melukai pembudidaya yang kuat, tetapi membunuhnya mungkin terbukti sulit. Akan menjadi masalah besar jika mereka tidak bisa membunuhnya. Bagaimanapun, itu akan menjadi tantangan bagi keluarga untuk terus-menerus menjaga perusahaan atau properti mereka, mengingat seberapa jauh pengaruh mereka, jika pembudidaya memutuskan untuk membalas dendam. Duan Lingtian memandang Leilin dengan ketidakpedulian yang dingin saat dia dengan tenang berkata, Patriark keluarga Barker. Nah, beberapa dekade yang lalu, sekelompok anggota keluarga Anda melakukan perjalanan ke sistem bintang yang disebut Tata Surya. Mereka pergi ke bumi, satu-satunya planet yang penuh dengan kehidupan. Saya ingin Anda memanggil pemimpin ekspedisi sekarang. Dia berbicara dengan nada yang tidak menimbulkan pertengkaran. Kedengarannya seolah-olah dia memberi Leilin perintah. Ketika anggota keluarga Barker melihat sikap merendahkan Duan Lingtian ketika berbicara dengan patriark mereka, tentu saja, tidak senang dan dipenuhi dengan ketidakpuasan. Mereka memelototi Duan Lingtian dengan mata yang terbakar amarah. Apakah ini cara dia berbicara dengan patriark kita? Sialan sampah kecil ini, patriark kami bersikap sopan kepada Anda. Jangan anggap remeh. Mereka terus menyuarakan ketidakpuasan mereka dan melempari Duan Lingtian dengan kutukan ketika tiba-tiba, Duan Lingtian, objek kemarahan mereka, menyalak, diam. Suara Duan Lingtian terdengar seperti ranjau darat yang diledakkan, dengan mudah menenggelamkan suara anggota keluarga Barker. Aku sedang berbicara dengan patriarkmu. Ini bukan tempatmu untuk berbicara. Apakah saya mengizinkan salah satu dari Anda untuk berbicara? Orang bodoh yang kurang ajar. Duan Lingtian tidak melakukan gerakan apapun ketika dia berbicara. Namun, yang membuat ngeri anggota keluarga Barker, mereka menemukan lengan kiri mereka telah dipotong rapi di bahu. Luka-lukanya halus seolah-olah pisau yang sangat tajam telah digunakan untuk memotong lengan mereka. Oh, tidak. Udara dipenuhi dengan tangisan mengerikan dan teriakan dari anggota keluarga Barker hanya dalam sekejap. Mereka semua berebut untuk menangkap lengan kiri mereka sebelum menekannya kembali ke luka mereka dan meminum ramuan yang berkilau dengan cahaya biru. Hanya dalam beberapa saat, lengan kiri mereka benar-benar terpasang kembali, tampak seolah-olah tidak pernah terputus sama sekali. Duan Lingtian tidak terkejut dengan ini.
Tang Xiaoxiao telah memberitahunya bahwa beberapa peradaban paling maju telah menemukan serum genetik khusus yang dapat menyembuhkan luka fisik. Seseorang akan dapat memasang kembali anggota tubuhnya yang terpotong jika seseorang meminum ramuan itu dalam waktu singkat. Meskipun Duan Lingtian dan Tang Xiaoxiao tetap acuh tak acuh terhadap hal ini, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Long Zhenguo dan para prajuritnya. Ini, obat genetik itu, luar biasa. Bahkan obat genetik terbaik di dunia akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk menyembuhkan luka yang begitu parah. Namun, obat mereka menyembuhkan mereka hanya dalam sekejap mata. Long Zhenguo dan para prajuritnya melihat keterkejutan dan kekaguman di mata satu sama lain saat mereka bertukar pandang. Sementara itu, Patriark dan anggota tinggi keluarga Barker dan penduduk planet Lisa yang menonton ini secara langsung benar-benar tercengang. Bagaimana dia melakukan itu? Kecepatannya luar biasa. Hanya dalam sekejap mata, dia memotong lengan kiri ke-10 anggota keluarga Barker. Apakah kecepatannya lebih cepat dari kecepatan cahaya? Penghuni planet Lisa yang menonton ini dengan cepat menyebarkan berita tentang ini. Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang di planet Lisa mengetahui apa yang terjadi setelah keluarga Barker membuat marah seorang kultivator yang kuat. Seseorang yang mengetahui satu atau dua hal tentang kultivator mulai berbicara tentang mereka. Penggarap adalah mereka yang menyerap energi roh di lingkungan mereka untuk memperbaiki dan memperkuat diri mereka sendiri sampai mereka mencapai kekuatan. Begitu basis kultivasi mereka mencapai tingkat tertentu, mereka akan memiliki kekuatan seperti dewa. Saya mendengar bahwa ada banyak galaksi lain di luar Bima Sakti. Galaksi-galaksi ini diperintah oleh para pembudidaya ini. Saya pernah mendengar dari pedagang antar planet bahwa beberapa pembudidaya ini cocok untuk kapal perang tingkat bencana. Informasi ini mulai menyebar di web, mengejutkan penghuni planet Lisa. Kapal perang tingkat bencana, itulah produk peradaban ilmiah tingkat SS. Bahkan peradaban paling maju di Bima Sakti kita hanya berada di level A. Saya tidak berpikir ada kapal perang tingkat bencana di galaksi kita. Jika seseorang cocok untuk battleship tingkat bencana, bukankah itu berarti orang itu bisa sendirian menghancurkan setiap peradaban di Bima Sakti? Astaga, ini menakutkan. Kesuraman dan ketakutan muncul pada mereka saat pandangan mereka berubah suram. Di salah satu forum di internet, seseorang memposting postingan dengan judul, "Semuanya." Bagaimana jika pembudidaya ini adalah salah satu dari mereka yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan kapal perang tingkat bencana? Jumlah penayangan tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan, menarik banyak komentar. Saya pikir poster aslinya sedang paranoid. Kapal perang tingkat bencana hanya ada di legenda. Ini berarti kultivator yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan kapal perang hanyalah mitos juga. Tidak mungkin mereka akan muncul di Bima Sakti. Saya setuju dengan orang yang mengatakan poster aslinya adalah idiot. Sebagian besar komentar menggemakan sentimen ini. Meskipun demikian, topik tersebut menarik perhatian banyak orang dan meledak hanya dalam waktu singkat. Sementara itu, divisi pengawasan dalam keluarga Barker dengan panik mencoba menganalisis video tertentu. Mereka terus memperlambat kecepatan video di mana salah satu lengan kiri anggota keluarga terputus. Mereka mencoba mencari tahu apa yang telah dilakukan Duan Lingtian dengan memperlambat video. Mereka tidak menyadari bahwa usaha mereka semua sia-sia. Patriark, kami telah memperlambat video dengan kemampuan terbaik kami. Namun, kami tidak melihat apa yang telah memutuskan lengan kiri Penatua Bowli. Leilin menerima pesan ini dari divisi pengawasan melalui perangkat komunikasinya. Ketika gravitasi penuh dari situasi itu menyadarkannya, ekspresinya menjadi gelap. Mencari, berdiri dan cari sekarang juga. Siapa yang membawa manusia ke tata surya dan ke bumi beberapa dekade yang lalu? Sebuah suara marah meraung melalui pengeras suara perangkat komunikasi yang dimiliki oleh anggota keluarga Barker. Ketika kalian menemukan pelakunya, beritahu kecil itu untuk menemuiku. Keluarga Barker menegang atas perintah itu. Pada saat ini, seorang pria muda yang mengenakan setelan bisnis perak yang berdiri di belakang kerumunan tiba-tiba angkat bicara. Paman, dia mengendarai kendaraan terbangnya ke sisi Leilin. Kepalanya menunduk saat dia berkata, itu aku. Saya membawa beberapa orang kita ke bumi di tata surya. Begitu pemuda itu muncul, Long Zhenguo berteriak, ini dia. Dia menunjuk pemuda itu ketika dia berkata, beberapa dekade yang lalu, dia membawa orang-orangnya ke bumi dan memberi kita beberapa ratus tahun teknologi canggih. Dia juga yang membatasi kemajuan teknologi aeronautika dan antariksa di bumi.
Bab 2538 Mai yang menghancurkan bumi. Long Zhenguo masih ingat ketika pemuda yang mengenakan setelan bisnis perak tiba di bumi. Pada saat itu, pemuda itu tampak sangat tinggi. Setiap pemimpin bangsa menjilat dia. Namun, saat ini, pemuda itu jinak seperti anak kucing di depan patriark keluarga Barker. Terlebih lagi, pemuda itu terdengar sangat cemas ketika dia berbicara tentang kunjungannya ke bumi. Leilin memelototi keponakannya, putra satu-satunya saudara kandungnya. Dia bertanya dengan muram, "Leino, mengapa kamu pergi ke sana?" Saudara laki-laki dan ipar perempuannya telah meninggal untuk menyelamatkannya. Sejak saat itu, Leilin membesarkan keponakannya seolah-olah dia adalah putra kandungnya. Aku. Leino tersendat saat dia melihat ke arah pemuda berpakaian ungu yang berdiri di kejauhan dengan waspada. Dia tahu pemuda berbaju ungu itu datang justru karena perjalanannya ke bumi saat itu. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa sebuah planet terpencil akan memiliki seorang pembudidaya yang sangat kuat. Melihat keraguan keponakannya, mata Leilin melebar karena marah saat dia menyalak, "Jelaskan dirimu sendiri." "Saya melihat betapa primitifnya planet ini, jadi saya memberi mereka teknologi yang beberapa ratus tahun di depan mereka. Saya hanya punya niat baik." Leino menjelaskan. Namun, kepalanya menunduk dan matanya melihat sekeliling dengan rasa bersalah. Duan Lingtian mencemooh ketika mendengar kata-kata Leino. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan mengejek, "Oh, kamu hanya punya niat baik." Suara mendesing. Leino yang berdiri di samping Leilin terbang keluar dari kendaraan terbangnya tanpa peringatan apapun. Sebelum ada yang bisa sadar kembali, Duan Lingtian sudah mencengkeram leher Leino saat dia mengangkatnya ke udara. Leino tahu hidupnya ada di tangan Duan Lingtian saat ini. Wajahnya memerah seolah-olah semua darah di tubuhnya telah mengalir ke wajahnya. Dia terengah-engah, dan jelas jika ini terus berlanjut, dia akan mati karena kekurangan oksigen. "Jangan terlalu jauh, Pak," Leilin berteriak. Ekspresinya berubah tak sedap dipandang karena marah saat dia memelototi Duan Lingtian. "Pergi terlalu jauh." Duan Lingtian memberinya seringai acuh tak acuh. "Saya berencana untuk meluangkan waktu bermain dengan keluarga Barker, tetapi saya berubah pikiran. Saya tidak berpikir saya harus menyia-nyiakan waktu berharga saya untuk Anda banyak orang." Saat dia berbicara, energi melonjak dari tubuhnya dan menyelimuti bagian belakang kastil yang sangat besar. Gudang keluarga Barker terletak di bagian paling belakang kastil. Di sanalah keluarga tersebut menyimpan 37 kapal perang tercanggih mereka. Mereka berlabuh di sana seperti roh penjaga keluarga. Ledakan, 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 ledakan. Kastil besar itu bergetar begitu Duan Lingtian selesai berbicara seolah-olah gempa bumi dahsyat telah menghantam planet ini. Segera setelah itu, serangkaian ledakan terdengar dari belakang kastil. Apa yang terjadi? Gempa bumi. Seketika, setiap anggota keluarga Barker berpangkat tinggi, termasuk Leilin, menoleh untuk melihat-lihat. Adegan yang menyambut mereka hampir membuat mata mereka keluar dari rongganya. Surga, apa itu? Badai pasir telah mengaburkan pandangan mereka tentang kastil. Samar-samar mereka bisa melihat 37 benda mengerikan seukuran bukit naik ke udara. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka melihat 37 benda itu adalah kapal perang mereka. Mereka bisa melihat lambang keluarga Barker terukir di lambung kapal perang. Ketika penduduk di planet Lisa melihat ini, mereka tercengang. Hanya satu kapal perang yang cukup menakutkan, tetapi keluarga Barker memiliki 37 di antaranya. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Apakah kapal perang tingkat transenden itu? Surga, mereka memiliki 37 kapal perang tingkat transenden. Aku sudah lama mendengar bahwa keluarga Barker memiliki 37 kapal perang tingkat transenden, tapi aku mengabaikannya sebagai rumor. Siapa yang tahu itu benar? Hal-hal ini adalah dasar dari keberadaan keluarga. Jadi, apakah keluarga Barker memobilisasi semua kapal perang tingkat transenden mereka untuk membunuh pembudidaya itu? Sementara itu, Leilin yang telah melihat kapal perang mulai meneriaki beberapa anggota keluarga berpangkat tinggi. "Siapa yang memberimu izin untuk memobilisasi kapal perang tingkat transenden kami?" Dia tahu betapa konfrontatifnya kapal perang tingkat transenden untuk dimobilisasi pada saat ini. Itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap kultivator. Itu tidak akan berakhir sampai salah satu pihak pergi. Akan sangat bagus jika mereka bisa membunuh pembudidaya. Namun, masalahnya adalah dia tidak yakin mereka mampu membunuh kultivator.
Jika pembudidaya tidak mati, keluarga Barker hanya bisa menunggu akhir mereka. Anggota keluarga Barker berpangkat tinggi memiliki ekspresi sedih di wajah mereka saat ini ketika menghadapi kemarahan Leilin. Lagi pula, mereka sama bingungnya dengan kemunculan kapal perang yang tiba-tiba. Patriark, tanpa izin Anda, tidak ada yang bisa memobilisasi kapal perang ini. Ya, Patriark, tanpa perintah Anda, tidak ada seorang pun di keluarga yang dapat menyebarkannya. Mendengar kata-kata ini, Leilin sadar kembali. Mereka benar, tanpa izin eksplisitnya, tidak ada yang bisa memobilisasi kapal perang tingkat transenden. Sebuah pemikiran mengejutkan muncul tanpa diminta di benaknya saat ini, kecuali dia berbalik untuk melihat pemuda berpakaian ungu yang memegang leher keponakannya. Mungkinkah kekacauan ini disebabkan oleh pemuda berbaju ungu itu? Apakah pemuda berpakaian ungu itu ada hubungannya dengan kemunculan tiba-tiba kapal perang tingkat transenden? Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Leilin, Duan Lingtian berkata, "Jadi, ini adalah kapal perang tingkat transenden yang berharga yang keluargamu andalkan untuk bertahan hidup. Mereka sampah, itu bahkan tidak dekat dengan kapal perang tingkat bencana yang aku lihat di galaksi Koste." Hanya dengan berpikir, Duan Lingtian mengendalikan 37 kapal perang tingkat transenden untuk mengepung Tang Xiao Xiao dan teman-temannya. Pada saat ini, senjata kapal perang diarahkan ke keluarga Barker. Wajah anggota keluarga Barker langsung memucat. Mereka akan menjadi bodoh jika mereka masih tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Kultivator ini telah mengambil kendali atas 37 kapal perang. Penghuni planet Lisa yang sedang menonton tercengang. Apa yang terjadi? Saya tidak berpikir keluarga Barker mengendalikan kapal-kapal ini. Saya pikir pembudidaya telah mengambil kendali atas kapal. Dia membuatnya terlihat seperti sedang bermain dengan mainan. Siapa dia sebenarnya? Tentu saja mereka lebih lemah. Tang Xiao Xiao menanggapi Duan Lingtian dengan senyum di wajahnya. Kapal perang tingkat transenden kira-kira 2 kali lebih lemah daripada kapal perang tingkat bencana. Untungnya, saya merekam prestasi Anda kembali di galaksi Koste dengan mirror image Dao Jimat. Saatnya untuk menunjukkan kepada mereka. Duan Lingtian terkejut dengan kata-kata Tang Xiao Xiao. Tang Xiao Xiao mengeluarkan Dao Jimat dan menghancurkannya. Segera setelah itu, gambar holografik raksasa muncul di udara. Karena ini disiarkan langsung, penduduk planet Lisa melihat adegan yang direkam Tang Xiao Xiao juga. Video tersebut memutar adegan di mana Duan Lingtian dan Tang Xiao Xiao dikepung oleh 18 kapal perang tingkat bencana yang dikerahkan oleh keluarga Garnier di galaksi Koste. Astaga, apakah itu kapal perang tingkat bencana? Surga memukulku. Itu adalah kapal perang tingkat bencana dari legenda. Mereka terlihat seperti bagaimana legenda menggambarkan mereka. Aku pernah melihat gambar kapal perang tingkat bencana dari pedagang antar planet sebelumnya. Kapal perang ini memang kapal perang tingkat bencana. Mereka pasti 2 kali lebih kuat dari kapal perang tingkat transenden. Itu bukan intinya. Intinya adalah mereka berdua dikelilingi oleh 18 kapal perang tingkat bencana, tetapi mereka tidak mati. Benar, mereka tidak akan berada di sini jika mereka mati. Semua orang, tentu saja, terkejut dengan ini. Namun, ini bukan hal yang paling mengejutkan yang akan mereka lihat. Mereka menyaksikan seberkas warna ungu keluar. Pemuda berbaju ungu itu telah menghilang dari pandangan. Pada saat berikutnya, salah satu kapal perang tingkat bencana hancur total. Tidak butuh waktu lama sebelum kapal perang tingkat bencana yang tersisa mulai menembaki pemuda berpakaian ungu itu. Namun, dia berdiri di tengah kekacauan yang terjadi, sama sekali tidak terluka. Semua orang tercengang tak bisa berkata-kata untuk sesaat. Pemuda berpakaian ungu itu sendirian menghancurkan kapal perang tingkat bencana dan tidak terpengaruh oleh serangan dari 17 kapal perang yang tersisa. Brengsek, apakah orang ini bahkan manusia? Ini gila, ini terlalu menakutkan. Tidak heran dia memperlakukan kapal perang keluarga Barker seperti mainan. Lagi pula, bahkan kapal perang tingkat bencana seperti mainan baginya. Kekuatan penghancur bumi Duan Lingtian terungkap kepada penghuni planet Lisa pada saat ini. Tidak satu pun dari mereka yang tidak gemetar ketakutan ketika melihat ini. Bab 2539 Kondisi Duan Lingtian Bam. Suara lembut terdengar di udara ketika Leilin, patriark keluarga Barker, jatuh terlentang di dek kendaraan terbangnya. Dia menyaksikan sosok ungu seperti dewa di video dengan linglung. Jantungnya hampir menyerah karena kaget. Sementara itu,
Wajah anggota keluarga Barker telah memutih seperti selembar kertas. Kaki mereka terasa seperti jeli, dan tubuh mereka gemetar. Bagaimana keluarga sederhana mereka menyinggung makhluk sekuat ini? Di bawah pengawasan semua orang, mata dingin Duan Lingtian menatap Leino saat dia mengangkat Leino tinggi-tinggi di udara dengan mencekik. Dia bertanya, katakan sekali lagi, apakah Anda benar-benar pergi ke bumi dengan niat baik? Leino tampak seolah-olah telah kehilangan jiwanya ketika dia melihat Duan Lingtian mengendalikan 37 kapal perang tingkat transenden keluarganya seolah-olah itu adalah mainan. Pada saat itu, dia tahu keluarganya sama sekali tidak memiliki peluang untuk mengalahkan kultivator ini. Dia dalam keadaan pingsan ketika dia melihat pemuda berbaju ungu dengan mudah menghancurkan kapal perang tingkat bencana dan tidak terpengaruh oleh serangan gencar dari 17 kapal perang tingkat bencana yang tersisa. Leino panik saat ini. Dia bukan manusia. Tidak mungkin dia manusia. Dia pasti iblis itu sendiri. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat Duan Lingtian. Dia mengalah karena takut dan berkata dengan terbata-bata, tidak, aku tidak pergi ke sana dengan niat baik. Aku berencana untuk menjajah bumi dan membiarkan keluarga Barker menguasai planet ini. Saya berencana untuk menggunakan penduduk sebagai budak. Duan Lingtian tidak terkejut. Namun, Long Zhenguo dan yang lainnya sangat terkejut dengan wahyu ini. Jika Duan Lingtian tidak kembali ke bumi, bumi tidak akan bisa lepas dari nasib yang mengerikan dan suram. Sementara itu, ekspresi anggota keluarga Barker menjadi gelap. Mereka sangat kesal, mereka merasa seolah-olah akan pingsan. Secara alami, mereka memahami niat Leino adalah umum untuk menjelajah ke galaksi untuk mencari planet terpencil dan memperbudak penghuni planet. Namun, mereka selalu bijaksana dan selalu memilih planet dengan sedikit atau tanpa peradaban. Pada saat ini, mereka mengerti bahwa planet yang ditemukan Leino mungkin kurang dalam hal teknologi, tetapi itu bukan tanpa pembudidaya yang kuat. Dengan kata lain, Leino telah jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Salah satu tetua dari keluarga Barker langsung berteriak, "Tuan, tindakan apapun yang dilakukan Leino didasarkan atas kemauannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Barker. Kami tidak menyadari tindakannya." "Itu benar, Pak. Kami tidak menyadari tindakan anak itu. Kamu boleh melakukan sesukamu dengan Leino. Namun, tolong pertimbangkan bahwa keluarga tidak ada hubungannya dengan ini dan selamatkan keluarga." Semakin banyak anggota keluarga Barker yang berpangkat tinggi menggemakan sentimen yang lebih tua. Sepertinya mereka rela mengorbankan satu untuk melindungi kawanan. Duan Lingtian mengabaikan mereka semua. Sebagai gantinya, dia memandang Leilin, sang patriark, dan bertanya dengan senyum ceria, "Bagaimana menurutmu, patriark keluarga Barker?" "Pak," Leilin telah bangkit berdiri meskipun betapa goyahnya mereka. Dia berkata sambil menghela nafas sambil menatap Duan Lingtian, "Leilin mungkin bertindak sendiri, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia telah melakukannya demi keluarga Barker. Untuk alasan ini, saya, Leilin, patriark keluarga Barker, akan menanggung konsekuensi dari tindakannya." Kata-kata Leilin mengejutkan anggota keluarga Barker lainnya. Itu yang terbaik bagi mereka untuk memutuskan hubungan dengan Leino. Bagaimana bisa patriark mereka mengikat nasib anak terkutuk untuk keluarga? Patriark, aku mengerti kamu berhutang seumur hidup kepada orang tua Leino. Aku tahu mereka mati menyelamatkanmu. Namun, masalah ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga kami. Sebagai patriark keluarga, Anda harus mempertimbangkan kembali keputusan Anda. Tepat sekali, Anda tidak dapat mencampur-adukkan masalah pribadi Anda dengan masalah keluarga. Ini menyangkut nasib seluruh keluarga. Banyak dari mereka mencela keputusan Leilin dan menatapnya dengan mata penuh permusuhan. Jelas mereka mencoba menekannya untuk berubah pikiran. "Paman, Leino tidak menyangka pamannya akan memilih dia daripada kesejahteraan keluarga." Wahyu ini sangat menggerakkan dia sehingga dia mulai gemetar. Seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dia berkata dengan gigi terkatup, "Tolong, Pak. Masalah tentang bumi adalah semua salahku. Ini milikku dan milikku sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Anda dapat menghukum saya sesuka Anda, saya bersedia menanggung semuanya." Suaranya dipenuhi dengan tekad ketika dia berbicara. Ekspresi serius muncul di wajah Duan Lingtian saat matanya beralih dari Leino ke Leilin. "Sepertinya kalian berdua memiliki ikatan yang kuat." Dia melepaskan cengkeramannya di leher Leino dan dengan lembut mengembalikannya ke kendaraan terbangnya. Anggota keluarga Barker bingung dengan tindakan Duan Lingtian.
Mereka menyaksikan dengan linglung saat Duan Lingtian memimpin Tang Xiaoxiao, Long Zhenguo, dan para prajurit ke kastil yang sangat besar. Pada saat yang sama, 37 kapal perang tingkat transenden kembali ke gudang yang terletak di belakang kastil di bawah kendali Duan Lingtian. Secara alami, gudang itu sudah hancur sekarang. Duan Lingtian melihat kembali ke arah Lei Lin dan berkata dengan tenang sambil melayang di udara, "Aku akan menerima undanganmu dan tinggal di sini sebagai tamumu. Anda tidak keberatan, bukan?" "Apa?" Lei Lin bingung. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia mengerti Duan Lingtian memberi mereka cara untuk menyelesaikan ini tanpa pertumpahan darah. Dia dengan cepat menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk biji-bijian di tanah. "Tentu saja, selamat datang, selamat datang. Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga kami untuk memiliki tamu yang luar biasa seperti Anda." Saat mereka memasuki kastil, anggota keluarga Barker berkerumun di sekitar Duan Lingtian dan teman-temannya. "Apa yang baru saja terjadi? Saya pikir pembudidaya menunjukkan belas kasihan. Menurutmu, dia bisa menghancurkan keluarga Barker hanya dengan jentikan tangannya. Karena dia tidak melakukan itu, dia jelas menunjukkan belas kasihan." Seluruh planet menghela nafas lega. Penduduk sangat khawatir bahwa Duan Lingtian akan menghancurkan keluarga Barker. Keluarga itu sangat berpengaruh, usaha bisnis dan properti mereka menjangkau setiap sudut planet Lisa. Jika pembudidaya menghancurkan keluarga Barker, semua orang juga akan menderita. Wajar jika mereka mengharapkan resolusi damai. Anggota keluarga Barker dengan hangat menyambut Duan Lingtian, Tang Xiaoxiao, Long Zhenguo, dan 10 prajurit ke dalam kastil dan membawa mereka ke ruang konferensi terbesar keluarga. Tidak mengherankan, Duan Lingtian diberi kursi tamu terhormat. Dia berkata dengan jujur, "Sejujurnya, saya berencana untuk mengambil semua kapal perang tingkat transenden Anda dan membawa semua ilmuwan dan peneliti utama Anda pergi. Saya tidak peduli apakah keluarga Barker selamat atau tidak." Ekspresi anggota keluarga Barker berubah. Mereka tahu jika Duan Lingtian telah melaksanakan rencana awalnya, keluarga itu hanya akan menjadi sekam dari dirinya yang dulu. 9 keluarga berpengaruh di galaksi tidak diragukan lagi akan mengambil kesempatan untuk mencaplok mereka. Lagi pula, tanpa kapal perang tingkat transenden dan peneliti serta ilmuwan utama mereka, keluarga Barker seperti harimau ompong. "Tentu saja, saya berubah pikiran," kata Duan Lingtian. Anggota keluarga Barker menghela nafas lega. Duan Lingtian terus berkata, "Tetap saja, apa yang akan saya katakan selanjutnya tidak dapat dinegosiasikan. Saya tidak peduli apakah Anda mau atau tidak, hasilnya akan sama." Pada titik ini, nadanya berubah berwibawa. Anggota keluarga Barker hanya tersenyum lemah. Pada saat ini, mereka tidak dalam posisi untuk memilih. Tidak peduli seberapa tidak adil atau menggelikan kondisi pemuda ini, mereka hanya bisa menelan frustrasi mereka dan menerimanya jika mereka tidak ingin pembudidaya membunuh mereka. "Aku akan membatasi setiap anggota keluarga Barker berpangkat tinggi," kata Duan Lingtian sambil mengangkat tangannya. Garis-garis pedangki melesat dari telapak tangannya ke anggota keluarga Barker yang hadir di ruangan itu. Ekspresi mereka berubah suram. Ini berarti mereka tidak lagi memiliki kehendak bebas. "Saya menunjuk orang ini sebagai penengah pembatasan. Namanya Long Zhenguo, dia adalah direktur unit khusus di negara Hua," kata Duan Lingtian sambil menoleh ke arah Long Zhenguo. "Dalam 100 tahun mendatang, jika dia menginginkannya, pembatasan itu akan dapat membunuh kalian semua secara instan." Ekspresi anggota keluarga Barker berpangkat tinggi berubah menjadi lebih tidak sedap dipandang. "Jangan coba-coba menyelidiki pembatasan di tubuhmu dengan teknologimu. Anda tidak hanya akan gagal, tetapi Anda bahkan mungkin memicunya dan menyebabkan kematian Anda sendiri." Duan Lingtian berkata untuk mencegah beberapa anggota keluarga dari rencana. Lalu, apa yang Anda ingin kami lakukan selama 100 tahun ini, Tuan?" Sebagai patriark keluarga Barker, Lei Lin, tentu saja, mengerti bahwa Duan Lingtian menginginkan sesuatu dari mereka, berdasarkan tindakannya. Dia tahu Duan Lingtian membatasi mereka sebagai tindakan pencegahan jika mereka memutuskan untuk memberontak. "Saya ingin Anda membuat Hua yang terletak di bumi menjadi tempat yang paling maju secara ilmiah dalam 100 tahun. Saya ingin bangsa ini menjadi sangat maju secara teknologi sehingga menyaingi keluarga Barker. Saya ingin Hua menjadi negara pemimpin ke-11 di Bima Sakti setelah 100 tahun. Saya ingin Hua menjadi kekuatan yang dapat berdiri sejajar dengan 10 keluarga terkemuka di galaksi.
Duan Lingtian berkata dengan tenang. Bab 2540 Pembangkit tenaga listrik yang keluar dari celah void. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, Long Zhenguo dan para prajuritnya hanya bisa terkesiap. Mereka tidak berharap dia pergi sejauh ini hanya untuk membantu Hua. Dia bahkan ingin membuat Hua menjadi keluarga terkemuka ke-11 di Bima Sakti, setara dengan 10 keluarga terkemuka di Bima Sakti. Patriark keluarga Barker berjanji dengan sungguh-sungguh, meskipun itu cukup sulit, keluarga Barker akan melakukan yang terbaik. Itu memang permintaan yang sulit. Namun, keluarga Barker tidak punya pilihan selain menerima ini kecuali mereka memiliki keinginan mati. Itu akan berhasil. Duan Lingtian mengangguk ringan. Kemudian, dia menoleh ke Long Zhenguo dan berkata, Instruktur Long, Anda dan anak buah Anda akan tinggal di sini untuk mendiskusikan detailnya dengan mereka. Setelah Anda selesai, mereka akan mengirim Anda kembali ke bumi. Dengan kecepatan kapal perang tingkat transenden mereka, hanya perlu beberapa hari paling lama sebelum Anda tiba di bumi. Mulut anggota keluarga Barker berkedut ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Berdasarkan kata-kata Duan Lingtian, dia ingin mereka menggunakan kapal perang tingkat transenden mereka sebagai kendaraan transportasi. Long Zhenguo tiba-tiba bangkit dan dengan hormat memberi hormat kepada Duan Lingtian. Lingtian, terima kasih atas semua hal yang kamu lakukan untuk Hua. 10 bawahan Long Zhenguo mengikutinya. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman ketika mereka melihat Duan Lingtian. Mereka kagum ketika Duan Lingtian membawa mereka keluar dari bumi dan keluar angkasa tanpa bergantung pada peralatan apapun, tetapi siapa yang tahu itu hanya sebagian kecil dari kekuatannya. Dia bahkan lebih menakjubkan dari yang mereka kira. Kapal perang tingkat transenden, senjata terkuat yang dimiliki keluarga Barker, seperti mainan di hadapannya. Keluarga Barker adalah salah satu dari 10 keluarga terkemuka di Bima Sakti. Ini berarti bahwa dengan kekuatan Duan Lingtian, dia dapat dengan mudah menguasai Bima Sakti jika dia mau. Instruktur Long, saya juga warga Hua. Duan Lingtian tersenyum tipis pada Long Zhenguo. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Tang Xiao dan pergi bersamanya. Mereka meninggalkan keluarga Barker dan planet Lisa. Dengan kekuatanmu, kamu dapat memaksa 10 keluarga terkemuka di Bima Sakti untuk tunduk pada Hua. Mengapa mengambil jalan panjang dan hanya bersikeras bahwa keluarga Barker membantu Hua menjadi salah satu kekuatan utama di Bima Sakti? Tang Xiao tidak bisa tidak bertanya setelah mereka meninggalkan planet Lisa. Dengan kekuatan Duan Lingtian, itu adalah sepotong kue baginya untuk mengubah Hua menjadi satu-satunya kekuatan utama di Bima Sakti. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Sangat mudah untuk membantu Hua menjadi kekuatan utama di Bima Sakti. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Manusia serakah di alam. Jika Hua menjadi satu-satunya kekuatan utama di Bima Sakti, mereka pasti akan mencoba menaklukkan galaksi lain. Lagi pula, Bima Sakti tidak kaya akan sumber daya. Saya dapat memaksa seluruh Bima Sakti untuk tunduk pada Hua, tetapi dapatkah saya memaksa galaksi lain di alam Yan Huang untuk melakukan hal yang sama? Bahkan jika saya bisa, saya tidak punya waktu untuk itu. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, karena itu, ini adalah pilihan terbaik. Dengan cara ini, saya dapat membantu Hua menjadi kuat, dan pada saat yang sama, kekuatan lain akan berfungsi sebagai penyeimbang bagi Hua. Bagaimanapun, kekuatan 10 keluarga lainnya di Bima Sakti tidak akan kalah dengan Hua pada waktu itu. Dalam kondisi seperti itu, kamu benar-benar berpandangan jauh ke depan, seru Tang Xiao. Setelah beberapa saat, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu sebelum dia bertanya, apakah ini tidak akan membuat instruktur Long marah. Lagi pula, dia sadar Anda lebih dari mampu menaklukkan seluruh Bima Sakti. Seperti yang Anda katakan, manusia pada dasarnya serakah. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Tidak, saya mengenal instruktur Long dengan cukup baik. Dia adalah orang yang puas dengan apa yang dia miliki. Selain itu, saya yakin dia mengerti keputusan saya. Maksudmu dia tahu apa yang kamu pikirkan? Tang Xiao agak terkejut. Ya, Duan Lingtian menganggukkan kepalanya. Memang, Duan Lingtian benar. Setelah mereka pergi, Long Zhenguo dan 10 prajuritnya diatur untuk tinggal di kamar tamu mewah oleh Leilin, patriark keluarga Barker. Namun, mereka tidak beristirahat. Semua orang telah berkumpul di kamar Long Zhenguo sebagai gantinya. Saat mereka mengagumi kekuatan Duan Lingtian yang seperti dewa,
Salah satu dari mereka melihat ke arah Long Zhenguo dan bertanya, "Direktur, dengan kekuatan Bluetooth saat ini, tidak sulit jika dia ingin membantu kita naik peringkat di Bima Sakti. Kenapa dia tidak langsung melakukannya?" Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Long Zhenguo segera setelah mereka mendengar pertanyaannya. Long Zhenguo mendengus. "Negara kita punya pepatah, menjadi puas mengarah pada kebahagiaan. Apa yang telah dilakukan Pang itu untuk kita adalah anugerah besar bagi negara. Kami tidak berhak meminta lebih darinya." "Ya," 10 bawahan Long Zhenguo mengangguk setuju. "Apalagi dia sudah merencanakan jangka panjang dengan melakukan ini." Kata-kata Long Zhenguo memang menunjukkan bahwa dia memahami pikiran Duan Lingtian. "Apa batasan yang kamu berikan pada anggota keluarga Barker berpangkat tinggi?" Tang Xiao bertanya setelah mereka meninggalkan galaksi bintang tempat planet Lisa berada. Dia belum pernah mendengar tentang batasan yang digunakan Duan Lingtian sebelumnya. "Tidak ada larangan sama sekali. Itu hanya gertakan," kata Duan Lingtian sambil tersenyum tipis. "Sebenarnya, dia tidak tahu apa-apa tentang pembatasan." Apakah kamu tidak takut mereka akan mengetahui bahwa kamu hanya menyebut gertakan mereka? Begitu mereka mengetahuinya, mereka pasti tidak akan membantu Anda meningkatkan teknologi di Hua." Tang Xiao agak terdiam mendengar jawaban Duan Lingtian. "Apakah menurutmu mereka akan dapat menemukannya? Apakah Anda pikir mereka akan mengambil risiko?" Duan Lingtian bertanya dengan percaya diri. Tang Xiao terdiam. Dia membayangkan dirinya dalam posisi keluarga Barker. Jika dia adalah orang-orang itu, dia pasti tidak akan menemukan kebenaran karena dia tidak berani mengambil risiko dan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Kemana kita akan pergi sekarang?" "Saya berencana untuk tinggal di bumi selama beberapa hari sebelum kembali ke alam provinsi Sein untuk mengurus beberapa hal. Jika saya punya waktu, saya akan kembali dan mengunjungi Yellow Turk Mansion." Duan Lingtian menjawab. Dia tidak melupakan undangan dari Xuan Yuanzi, seorang surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari Yellow Turk Mansion. Secara alami, dia tidak melupakan sahabatnya, Su Li, akan berada di Yellow Turk Mansion juga setelah meninggalkan zona rahasia Beyond Heaven. Su Li adalah satu-satunya temannya yang tersisa di dunia biasa sejak keluarga dan teman-temannya diculik. Dia ingin melihat Su Li lagi sebelum dia harus naik ke alam Devata. "Karena aku tidak punya tempat untuk pergi, aku akan mengikutimu ke alam provinsi Sein untuk saat ini," kata Tang Xiao. "Baik," Duan Lingtian menganggukkan kepalanya. Ketika Duan Lingtian dan Tang Xiao setengah jalan kembali ke tata surya tempat bumi berada. Krur, suara robekan yang jelas tiba-tiba terdengar di udara, menyebabkan Duan Lingtian dan Tang Xiao segera berhenti. Mereka melihat air mata di kehampaan yang tampaknya muncul dari udara tipis. Air mata dalam kehampaan itu selebar pintu. "Jadi kamu Duan Lingtian?" Suara sedingin es terdengar dari air mata kosong yang sebesar pintu. Segera setelah itu, sosok kurus perlahan muncul dari kehampaan di bawah tatapan kaget Duan Lingtian dan Tang Xiao. Pendatang baru itu adalah pria parubaya kurus dengan penampilan biasa. Orang akan sulit mengenalinya di tengah lautan keramaian. Namun, matanya membuat tulang punggung Duan Lingtian merinding. Siapa kamu?" Ekspresi Duan Lingtian langsung berubah muram ketika dia mendengar pria parubaya kurus memanggilnya setelah muncul dengan cara yang aneh. Dia telah menyelidiki ruang dan menemukan tidak ada alam semu di sini. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa pria parubaya kurus itu telah dengan paksa membuat lubang di kehampaan dan menyeberang dari alam non-sudo. Dia merasa jantungnya berdetak kencang saat dia berpikir dalam hati. Bahkan seorang celestial emas agung yang menyeluruh mungkin tidak mampu melakukan ini. Lagi pula, kamu akan mati jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Tuan Muda Qingyan mengirimku ke sini untuk membunuhmu, kata pria parubaya kurus itu dengan acuh tak acuh sambil menatap Duan Lingtian seolah-olah Duan Lingtian sudah mati. Pria berjalan.